Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tektona dimanapun Anda berada di seluruh tanah air, juga semua sahabat-sahabat sesama pelaku konveksi di Indonesia, di tanah air. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara tentang mengapa sih ada beberapa teman kita yang usahanya sama, usaha konveksi, namun akhirnya tidak bertahan lama dan mengalami kebangkrutan. Atau setidaknya tidak bangkrut tapi posisinya terus aja standar, tidak ada penaikan. Sebetulnya di dalam sebuah bisnis itu kan sedikitnya ada 3 fase ya. Yang pertama yaitu fase menciptakan, membentuk bisnis itu sendiri. Kemudian juga ada fase grow up ya, terus menumbuhkan. Kemudian ada fase dimana stabil perusahaan itu. Nah, mudah-mudahan kita bisa menghindari beberapa hal penyebab bangkrutnya atau runtuhnya usaha konveksi kita. Apa saja hal-hal tersebut? Mari kita saksikan video ini sampai selesai. Mudah-mudahan kita bisa menghindari hal-hal tersebut dan akhirnya usaha konveksi kita semakin maju dan berkembang. Oke. Terima kasih sahabat Tektona dan sahabat konveksi dimanapun Anda berada yang masih menyaksikan video ini sampai selesai nanti. Pada hari ini saya sudah berjanji akan berbicara tentang beberapa hal penyebab pengusaha konveksi itu bisa hancur, bisa gagal. Sedikitnya saya rangkum itu berdasarkan riset saya, kemudian juga berdasarkan melihat kejadian-kejadian yang ada di lapangan dari teman-teman konveksi yang memang akhirnya berujung kepada kehancuran. Maksudnya apa? Adalah agar kita sesama pelaku konveksi bisa menghindari hal-hal tersebut. Nah, mudah-mudahan dengan menghindari tersebut kita tetap bisa kuat, bahkan bisa lebih baik dan lebih maju. Apa saja? Nah, yang saya rangkum itu ke dalam 4 kategori. Mungkin banyak hal penyebab yang lainnya, tapi dalam video kali ini saya ingin berbicara 4 hal yang penting menurut saya. Yang pertama adalah kenapa sebuah konveksi bisa gagal. Yang pertama adalah dari masalah produk. Produk tersebut tidak diterima oleh pasar karena banyak hal. Yang pertama, tidak dapat menentukan segmentasi pasar yang tepat dengan produk yang kita buat. Kemudian juga produk tersebut bisa jadi tidak diterima oleh pasar karena tidak sesuai dengan minat pasar yang kita pilih tadi. Misalnya kita produknya adalah baju muslim, tapi ternyata kita menyasarnya kepada para pendaki gunung misalnya, itu kan tidak sesuai sahabat semuanya. Atau sebaliknya, kita produknya adalah baju-baju outdoor, tapi ternyata kita memasarkannya kepada kalangan-kalangan ibu-ibu yang suka memakai baju muslim atau daster. Itu namanya produk kita tidak bisa diserap oleh pasar karena kesalahan jenis produk, juga kesalahan segmentasi pasar yang kita pilih. Atau juga sahabat, produk kita tidak diterima di pasar itu karena kualitas kita kurang bagus. Mungkin dari kualitas jahitnya atau modelnya, atau juga kemasannya yang kurang menarik. Artinya produk kita tidak bisa diterima dan diserap oleh pasar karena tidak memiliki kualifikasi atau kualitas yang diharapkan oleh calon konsumen kita. Itu sahabat semuanya, yang pertama. Yang kedua adalah kita di dalam melakukan bisnis ini tidak memiliki strategi yang baik. Dalam hal apa aja strategi tersebut? Yaitu misalnya di dalam strategi pemasaran, atau juga di dalam strategi mengemas, membentuk produk yang berkualitas. Nah, dalam hal ini mengapa penting strategi? Karena di dalam bisnis itu sedikitnya ada beberapa hal yang sangat-sangat penting, yaitu memiliki strategi. Kadang-kadang sahabat konveksi memiliki strateginya itu meniru orang lain. Meniru. Nah, bukan berarti tidak boleh meniru, tapi kalaupun kita mengambil strategi orang lain harus ada yang dirubah, harus ada yang dimodifikasi atau dilengkapi. Karena kalau plek ketiplek sama, berarti strategi itu udah dilakukan oleh orang lain. Nah, apalagi yang ditiru itu adalah perusahaan konveksi atau garmen yang memang sudah memiliki kemajuan, memiliki modal yang lebih besar dari kita. Kalau strateginya disamakan, berarti kita otomatis akan kalah.
Strategi yang bagus adalah melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh kompetitor atau pesaing kita. Seperti itu. Kenapa seperti itu? Misalnya seperti begini teman-teman. Para pengusaha konveksi atau garmen yang sudah besar, dia melakukan produk sesuatu jenis A. Pastikan produknya jumlahnya banyak, kemudian juga kualitasnya kan otomatis sudah melalui beberapa tahap quality control. Nah, apabila kita sama-sama seperti mereka, maka otomatis pasar tidak akan menyerap produk kita. Karena kita dengan modal terbatas, dengan mekanisme pemasaran strateginya yang terbatas, akan kalah bersaing dengan mereka. Yang bagus itu yang bagaimana? Yang bagus itu adalah kita bisa mengambil beberapa strateginya, tapi ditambahi dan dicari celah-celah kekurangan orang-orang yang atau perusahaan besar tersebut, sehingga kita mengambil strategi yang tidak mereka lakukan. Nah, itu akan menjadi kekhasan, keunikan kita. Itu sahabat semuanya. Kemudian yang ketiga adalah di beberapa teman konveksi kita kurang memiliki inovasi. Artinya untuk kita pengusaha-pengusaha konveksi ini harus memiliki inovasi yang baik, inovasi terus, kreatif terus, inovasi mencari hal-hal yang seperti tadi. Misalnya yang tidak dilakukan oleh mereka, kita inovasi lakukan, seperti itu. Baik itu dari jenis produk atau strategi ya. Nah, inovasi itu kalau dari produk, yaitu kita harus memiliki produk yang unik dibandingkan dengan produk-produk sejenis lainnya. Kita harus memiliki kekhasan, kita harus memiliki keunikan, jadi ada pembeda dengan yang lain. Beberapa teman itu kadang-kadang suka ditanya, produk sahabat apa sih kelebihannya, keunikannya? Bingung jawabnya, nggak ada katanya. Karena meniru plak-tiplak sama dengan produk-produk yang diproduksi oleh perusahaan besar. Nah, kalau demikian terus dilakukan, tidak bisa berkompetisi sahabat semuanya. Kemudian juga dalam hal inovasi tersebut, kita juga harus sering-sering melirik kompetitor ya, melihat ke pasar, melihat kompetitor kita, apa yang mereka lakukan. Nah, yang tidak mereka lakukan atau kelemahan-kelemahan mereka, kita berinovasi untuk menyempurnakannya. Seperti itu sahabat semuanya. Kemudian yang keempat, ini hal yang penting juga nih. Untuk sahabat-sahabat pengusaha konveksi yang ingin bertumbuh itu kadang-kadang melakukan sesuatu itu tergesa-gesa. Nah, untuk itu mari kita hindari sifat ketergesa-gesaan tersebut. Misalnya seperti ini, ada booming satu produk, kita otomatis padahal bukan di bidang itu, kita ikut-ikutan meniru, kita ikut-ikutan melakukan, membuat produk tersebut. Misalnya musim gamis, kita yang tadinya tidak membuat, ujung-ujung membuat gamis. Nah, itu tergesa-gesa sahabat semuanya. Semestinya kita itu memiliki pola pikir seperti tadi, memiliki strategi yang bagus, kemudian inovasi apa. Jadi di saat melihat pasar sedang booming sesuatu, belum tentu itu baik untuk kita sahabat semuanya. Untuk itu apabila kita melihat peluang, melihat sesuatu yang memungkinkan kita tumbuh, kita juga jangan terlalu tergesa-gesa untuk melakukannya, tapi berpikirlah sejenak. Mungkin beberapa waktu bisa waktu berpikirnya variatif sahabat semuanya. Ada yang bisa sehari, ada yang bisa seminggu, ada juga yang bisa hanya beberapa menit untuk menentukan strategi apa, produknya apa, kemudian juga bagaimana cara mengemasnya. Nah, artinya hilangkan rasa tergesa-gesa. Sahabat, apabila kita tergesa-gesa tiba-tiba mengikuti booming yang ada, mengikuti tren yang ada yang sebetulnya di luar kebiasaan kita, di luar pekerjaan kita, akhirnya kita sengaja tergesa-gesa membuat produk sejenis yang sedang laku di pasaran saat itu tanpa memperhitungkan. Misalnya kita tiba-tiba membuat sebanyak-banyaknya, lalu setelah barangnya ada banyak, memasarkannya bingung, menjualnya kemana, dan akhirnya uang kita yang serba terbatas itu numpuk, barangnya tidak terjual, uangnya tidak bisa berputar. Seperti itu sahabat semua. Maka ketergesa-gesaan itu harus kita hindari sahabat. Nah, itu 4 hal menurut saya yang penting dihindari oleh kita selaku pengusaha konveksi agar usaha konveksi kita bisa maju melesat. Itu sahabat semuanya, mudah-mudahan bermanfaat.
nanti kita tambahin lagi apa saja yang perlu dihindari. Insya Allah usaha konveksi kita semakin maju. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, kemudian juga komen ya untuk kemajuan konten-konten saya sebagai pelaku konveksi juga. Kemudian juga subscribe dan kasih tahu teman-teman yang lain agar lebih bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.